Selamat datang di podcast Katekese, aku, kamu, dan kita semua. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Nah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Kak. Oke, perkenalkan, nama saya Brigita Rosari, biasa dipanggil Rosari. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Katolik Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Oke, dengan Kak Rosari. Ya. Kalau gitu saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Ines Teresa Maru, biasa dipanggil Ines. Saya juga berasal dari program studi Pendidikan Keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, pada kesempatan hari ini teman-teman, kita akan bersama-sama mendalami iman kita dengan tema menumbuhkan komunitas doa dalam hidup sehari-hari. Nah, untuk itu, sebelum kita lebih jauh mendalami iman kita dengan tema yang kita angkat, kita perlu mengetahui terlebih dahulu. Kita akan menanyakan kepada Kak Rosari, sebenarnya apa sih alasan diangkatnya tema ini? Oke. Alasan kenapa saya mengangkat tema ini yaitu menumbuhkan komunitas doa dalam kehidupan sehari-hari, karena saya melihat masih ada beberapa orang, khususnya di kalangan kaum muda, ini masih jarang banget nih untuk berdoa di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka cenderung berdoa ketika dihadapkan oleh suatu masalah nih Kak. Jadi ketika mereka ada masalah, mereka datang kepada Tuhan, tapi ketika mereka tidak ada masalah, mereka meninggalkan Tuhan gitu. Mereka kadang lupa untuk berdoa kepada Tuhan, mereka lupa untuk membangun komunikasi, membangun relasi itu kepada Tuhan. Nah, maka saya berpikir bahwa ini kayaknya cocok banget nih untuk anak muda nih yang saya mengangkat tema menumbuhkan komunitas doa dalam kehidupan sehari-hari, supaya anak muda juga ini tahu apa sih sebenarnya nilai-nilai positifnya ketika kita menumbuhkan doa itu di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Wah, ternyata di balik tema yang kita angkat ada sebuah alasan di mana para orang muda sekarang itu ketika mereka ada masalah barulah mereka berdoa, barulah mencari Tuhan. Tetapi ketika senang mereka memutuskan untuk meninggalkan relasi itu dengan Tuhan. Oke Kak, sekarang nih saya mau bertanya satu hal. Kira-kira apa sih yang menjadi dasar biblis atau acuan kita bisa menumbuhkan atau prioritas doa kita itu kira-kira terdapat dalam kitab apa sih Kak? Oke, dasar acuannya, dasar biblisnya itu saya mengambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan 8. Kita bisa baca bersama-sama ya teman-teman. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Berapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, melalui perikop tadi, Tuhan Yesus memperlihatkan suatu perumpamaan tentang Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Pada ayat 1 tadi, Yesus mengajarkan kita untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu artinya berdoa
alim, dan karakter yang kedua yakni seorang janda. Kita melihat bahwa seorang hakim yang alim ini adalah seorang hakim yang tidak percaya kepada Allah, serta tidak percaya juga kepada seseorang gitu. Sedangkan seorang janda ini dia percaya kepada Allah dan dia juga percaya kepada hakim ini. Dia meminta untuk membela haknya. Gitu. Hakim ini awalnya dia tidak mau mendengarkan permohonan janda ini, tapi waktu terus berlalu dan janda ini terus menghampiri sang hakim yang alim ini, dan tiba saatnya hati hakim yang alim ini turun dan dia mendengarkan permohonan ini. Sebenarnya tanpa disadari, hakim yang alim ini mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan pada dirinya. Cuman karena egonya aja, makanya dia mengatakan bahwa dia tidak pernah mengenal Allah. Nah, teman-teman, kita ngelihat bahwa Tuhan Yesus sendiri pun dengan rendah hati meninggalkan berbagai kesibukannya dan pergi berdoa. Kita ngelihat kejadian waktu Tuhan Yesus mau memanggul salibnya ke Bukit Golgota. Pada malam harinya ia berdoa di Taman Getsemani. Di situ dia berdoa kepada Allah Bapanya gitu. Karena dia tahu apa yang akan terjadi nantinya, dia tahu juga siapa murid yang menyangkal dia, siapa murid yang menjual dia gitu. Tapi dia tetap berdoa kepada Bapanya. Dia meninggalkan segala sesuatunya, untuk segala kesibukannya untuk berdoa kepada Tuhan, kepada Bapanya yang ada di surga. Nah, dengan berdoa Yesus selalu meminta petunjuk untuk menjalankan misinya. Segala sesuatu yang Yesus lakukan memperoleh kekuatan dari Bapanya. Yesus menyadari bahwa dirinya tidak dapat hidup tanpa Allah. Nah, hal ini yang mendorong Yesus untuk terus-menerus berkomunikasi dengan Bapanya melalui doa. Yesus selalu mengajarkan kepada murid-muridnya untuk selalu berdoa, untuk selalu berkomunikasi dengan Bapanya melalui doa dengan tidak jemu-jemu. Kita lihat tadi ayat 1 ya, Yesus mengatakan bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sehingga relasi para murid ini dengan Allah semakin tumbuh dan terus berkembang. Maka kita sebagai murid Kristus dan orang beriman, kita pun perlu dan harus membangun relasi kita, membangun keakraban kita dengan Yesus Kristus. Salah satunya apa? Dengan berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Seperti itu kan. Wah teman-teman, sungguh peneguhan yang sangat luar biasa ya. Dari Injil Lukas tadi bab 18 ayat 1-8, saya pribadi merasa diteguhkan dengan adanya perikop ini, di mana Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak putus dan tidak henti-hentinya untuk terus berdoa kepadanya. Seperti pengalaman Tuhan Yesus sendiri ketika dia mengalami kesulitan sekalipun, di tengah kesibukannya sekalipun, dia selalu menyempatkan waktunya untuk berdoa kepada Bapanya. Maka untuk itu kita juga sebagai pengikut Kristus hendaknya kita meneladani Yesus Kristus itu untuk terus berdoa. Nah sekarang nih Kak, saya mau tanya lagi, kira-kira nih ya Kak, setelah kita diteguhkan tadi, menurut Kakak sendiri sebenarnya doa itu suatu keharusan nggak sih Kak? Doa itu kalau saya secara pribadi nih Kak, doa itu adalah keharusan kita untuk kita mengucap syukur segalanya kepada Tuhan. Meskipun kadang doa kita, apa yang kita inginkan, Tuhan itu pasti belum mengabulkannya gitu, dan itu yang membuat kita cenderung pantang menyerah. Kata orang berdoa gitu ya, berdoa, tapi Tuhan nggak mengabulkan doa kita. Sebenarnya doa ini Tuhan itu mengabulkan cenderung lebih melihat kebutuhan kita dibanding keinginan kita. Misalnya kebutuhan kamu untuk makan, Tuhan pasti selalu memberikan jalan entah itu kamu dikasih pekerjaan, seperti itu. Nah, saya mengatakan bahwa doa ini harus dan sangat harus kita terapkan di dalam diri kita. Ini menjadikan kerinduan kita sebenarnya Kak. Kita mencoba, kita rindu kepada Tuhan, ya kita datang melalui doa ini. Kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita ceritakan semuanya kepada Tuhan Yesus. Nah dulu saya sedikit sharing nih Kak. Dulu saya pernah mengalami waktu SMA, saya tuh cenderung malas untuk berdoa nih Kak. SMA nih ya, malas banget untuk berdoa nih Kak. Nah waktu itu saya kayak apaan sih berdoa? Ya apaan sih berdoa, Tuhan juga pasti tahu dong kebutuhan kita apaan gitu. Saya dulu nggak terlalu mementingkan doa gitu.
Namun ketika saya masuk di dalam prodi pendidikan agama Katolik ini yang terus kita diajari untuk berdoa gitu ya, bahkan ada spiritualitasnya gitu, di situ saya kayak semakin diteguhkan gitu, apalagi dengan mata kuliah itu lagi doa ya, doa nih kita diajarin. Nah itu saya semakin diteguhkan gitu Kak. Lalu dulu nih saya kayak sebelum tidur harus banget berdoa, dan sekarang ketika saya nggak mau berdoa nih, pasti hati saya kayak, Sari kamu harus berdoa, kamu harus bangun, kamu harus menceritakan satu harimu ini untuk Tuhan gitu. Satu hari ini tuh sangat berarti kamu ceritakan ke Tuhan. Sama kayak harus gak sih nih Kak, kakak harus gak sih cerita semuanya ke orang tua gitu. Kayak satu hari ini misalnya lagi galau gini ya pasti cerita lah ke orang tua, lagi senang pasti cerita lah ke orang tua. Sama nih, kayak kita juga harus cerita kepada Tuhan. Nah gitu, supaya relasi kita terbangun, kedekatan kita ada dengan Tuhan. Nah pengalaman saya ketika saya berdoa ini, waktu sebelum tidur ini berdoa gitu, saya malas banget. Apaan sih nih, padahal itu suara hati nih, suara hati, bangun berdoa gitu, nanti aja. Tapi apa ya, saya mau melupakan itu tapi nggak bisa, kayak tidur saya jadi nggak nyenyak gitu kan, nggak nyenyak. Dan saya bangun kembali, saya berusaha untuk membersihkan hati saya dan saya berdoa kepada Tuhan, dan setelah itu tidur saya kembali lagi menjadi nyenyak, nggak ada gangguan kayak gelisah gitu. Biasanya kita aduh ada yang kekurangan nih kan, tuh gelisah. Dan pada malam itu nih waktu kejadian ini tidak mengada-ngada, dan ini realita dari doa ini. Waktu itu kita pernah gempa ya, kalau nggak salah di semester 1 atau semester 2 gitu kan, awal-awal kita masuk nih. Dan itu di Kalimantan nggak ada gempa ya Kak, kita belum pernah merasakan gempa gitu di Kalimantan. Dan ini pertama kalinya saya merasakan gempa itu ya di Jogja ini gitu. Dan pada saat saya tidur, itu tuh ada yang membangunkan saya. Rosari, bangun ada gempa. Suaranya terus terngiang. Rosari, bangun ada gempa. Rosari, bangun ada gempa. Saya nggak, saya dengar, tapi saya kayak, apaan sih gitu ya, apaan sih gempa gitu. Saya mikirnya itu mimpi, gitu, itu mimpi, tapi kayak itu beneran kejadian gitu, itu beneran kejadian. Saya bangun, saya ditarik di tangan saya ada gempa nih, ditarik lah kayak, oke, duduk di kasur, dengan situasi kayak ngantuk oleng-oleng gitu, ngantuk saya tidur. Lalu belakang saya tuh ditahan kan, terus saya bangun ada gempa. Dan itu saya sadar, saya melihat situasi di kamar saya itu barang-barang goyang, kursi itu, goyangnya kencang. Saya ini cuma mimpi saya gitu, cuma mimpi. Dan setelah mungkin situasinya udah reda dan saya nggak ada juga merasa goyang-goyang, saya kembali tidur dan itu suara itu udah hilang tuh ya. Terus hari bangun ada gempa, itu suara itu hilang. Lalu saya bangun setelah itu gempa, saya cek HP apakah benar nih ada gempa, dan saya ngelihat ternyata itu beneran gempa gitu. Terus saya kaget tuh, saya heran ini suara dari mana yang mengatakan Sari bangun ada gempa. Nah ini kenapa saya ngomong berdoa itu harus, apalagi sebelum tidur gitu. Sebelum tidur itu sangat penting, karena tanpa disadari kita tuh tidur ya pasti kita nggak melihat situasi ya, nggak lihat keadaan apa yang terjadi gitu, kita nggak sadari itu. Dan ini saya mengatakan penting banget berdoa sebelum tidur gitu. Ya berdoa yang lainnya gitu, dimana teman-teman bisa meluangkan waktu itu gitu. Kalau saya lebih ke doa sebelum tidur dan doa sesudah tidur gitu. Itu saya kayak astaga Tuhan, saya nangis astaga Tuhan, ternyata doa sebelum saya tidur ini benar-benar Kau lindungi gitu. Kau lindungi, saya nggak tahu suara itu berasal dari mana, tapi saya yakin dan percaya suara itu berasal dari Engkau. Nah itu Kak, kenapa saya mengatakan doa itu harus dalam pribadi saya. Tapi doa ini harus, dan ini menjadi kerinduan kita. Jangan kayak karena doa ini harus diwajibkan gini, jadi kita ngikut-ngikutan nih Kak. Kayak ngikut-ngikutan dan kita nggak ada kerinduan kita dengan Yesus Kristus gitu. Nah kalau Kakak sendiri nih, menurut Kakak nih harus nggak sih Kak berdoa itu? Doa ya, menurut saya sih suatu keharusan, tapi menurut saya pribadi ya, mendengar dari pengalaman Kak Rosari tentang doa ini, saya merasa wah ternyata doa itu bisa mengubah segala sesuatu ya, apalagi doa sebelum tidur. Kita benar ya, kita nggak tahu kedepannya itu seperti apa, tetapi misalnya kita berdoa terlebih dahulu, pasti Tuhan akan membantu kita. Kalau saya pribadi sih, kalau ditanya sebenarnya doa itu suatu keharusan nggak sih? Tentu menjadi suatu keharusan. Saya pribadi mungkin tergolong ke dalam anak muda yang
ketika sedihnya aja dulu baru datang ke Tuhan. Apalagi akhir-akhir ini banyak tugas, terkadang kayak karena sudah rasa capek, sudahlah nanti aja doa, sehingga akhirnya tiba-tiba tertidur dan melupakan doa itu. Tetapi teman-temannya, melalui pengalaman Kak Rosari, sharing dari pendalaman kitab suci yang telah kita dengar dan renungkan bersama, saya pribadi merasa benar-benar dan sangat diteguhkan bahwa doa itu memiliki kekuatan untuk kita di dalam kehidupan kita. Untuk itu teman-teman, hendaknya teman-teman juga harapannya adalah melalui sharing Kak Rosari, melalui pendalaman yang diberikan Kak Rosari, kita semua dapat diteguhkan. Nah nih Kak, sekarang saya ada pertanyaan lagi. Kira-kira sikap-sikap apa sih yang harus kita bangun untuk menumbuhkan doa itu dalam kehidupan kita? Oke, jadi dalam perikop tadi yang sudah kita dengarkan dan kita renungkan bersama, yang telah kita dengarkan tadi, sikap doa yang ingin Yesus ajarkan kepada kita yaitu berdoa dengan rendah hati, kan? Sikap rendah hati, karena ketika kita berdoa dengan unsur paksaan, nah pasti itu kayak rasanya beda lagi gitu, beda sendiri dengan sikap rendah hati ini. Jadi kita sejenak melepaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal duniawi dan lebih memusatkan pada tujuan utama kita, yaitu dalam doa gitu. Kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus sendiri. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memberi waktu, tempat yang baik gitu, dan yang paling utama pokoknya supaya kita selalu mengingat Tuhan Yesus, dan kita harus meninggalkan segala kepentingan duniawi gitu, agar kita dapat berelasi dengan Yesus Kristus melalui doa, dan itu akan menimbulkan kedekatan kita dengan Tuhan Yesus. Oke, terima kasih Kak Rosari atas sharingnya. Nah teman-teman, berdasarkan sharing dari Kak Rosari mengenai sikap-sikap, sekarang saya mau mengajak teman-teman, hendaknya sikap-sikap yang telah Kak Rosari sharingkan tadi kita jadikan sebagai aksi konkret yang akan kita bangun ke depannya. Setuju ya Kak Rosari? Setuju juga. Oke, nah jadi saya merangkum 2 hal penting yang diungkapkan oleh Kak Rosari tadi, di mana yang pertama, ketika kita berdoa hendaknya ada sikap kerendahan hati. Nah yang kedua tadi adalah di tengah kesibukan kita seperti Tuhan Yesus, kita hendaknya menyempatkan waktu di tengah kesibukan kita, meluangkan waktu kita untuk membangun relasi yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Oke teman-teman, harapannya adalah kita semua setuju ya, dan dapat mewujudkan aksi itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gimana Kak, setuju nggak dengan aksi yang saya bangun? Setuju dong. Oke, setuju ya. Semoga teman-teman semua setuju. Nah teman-teman, tidak terasa ya waktu terus berjalan, kita udah berada di akhir acara kita pada hari ini. Oke, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Rosari yang telah membagikan pengalamannya, sharingnya, sehingga pendalaman iman kita hari ini sungguh sangat luar biasa. Kita diteguhkan mengenai doa, agar kita berdoa secara terus-menerus. Oke, begitulah teman-teman, sekian kata kita singkat hari ini. Semoga kita sebagai pengikut Kristus siap dan berani menumbuhkan komunitas doa dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di katekese berikutnya.